Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Widyastuti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips dan trik dalam mengatasi konflik interpersonal yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika sedang terjadi sebuah konflik dengan teman, keluarga, ataupun mungkin pasangannya nih. Sebelumnya, teman-teman semua harus tahu dulu nih, apa itu konflik interpersonal. Jadi, konflik interpersonal itu adalah sebuah pertentangan atau ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam hubungan interpersonal. Konflik interpersonal ini dapat terjadi pada umumnya karena perbedaan pendapat atau kepentingan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan individu lain. Konflik interpersonal ini juga dapat terjadi di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau bahkan teman terdekat Anda. Meskipun konflik interpersonal itu tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun ada beberapa alasan mengapa kita sebisa mungkin harus dapat mengelola konflik tersebut secara konstruktif. Seperti yang pertama, untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang kedua, mengurangi dampak negatif untuk diri kita sendiri seperti stres dan cemas. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan komunikasi, pemahaman, dan toleransi terhadap sudut pandang dan perasaan orang lain sehingga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Lalu, berikut akan saya berikan 5 tips dan trik dalam mengatasi konflik interpersonal. Yang pertama, hal yang pertama harus dilakukan adalah mempertahankan komunikasi yang terbuka. Jadi maksudnya, dengan kita menjalin sebuah komunikasi yang terbuka satu sama lain, seperti saling memahami antar sudut pandang, maka dengan hal tersebut dapat meminimalisir untuk terjadinya konflik interpersonal di dalam hubungan seseorang. Lalu yang kedua adalah kita dapat menjaga atau mengelola emosi kita. Ketika sedang merasa ada masalah yang terjadi di sebuah hubungan, maka cobalah untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu, lalu mulai bicarakan dengan baik ke lawan bicara agar tidak memperburuk situasi yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga adalah mencari titik persamaan. Jadi, ketahuilah dulu di mana letak masalah yang terjadi. Lalu, buatlah kesepakatan dengan pihak lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat adalah jangan mengintimidasi atau saling menyalahkan satu sama lain. Ketika sebuah konflik terjadi di hubungan kalian, maka hindarilah hal seperti ini, karena hal ini dapat memperburuk hubungan interpersonal kalian. Jadi fokuslah pada masalah yang sedang terjadi, bukan pada pihak lain. Lalu sampaikan pernyataan dengan menggunakan bahasa yang netral agar dapat saling memahami. Lalu yang kelima atau yang terakhir nih teman-teman, cari solusi yang saling menguntungkan. Jadi, setelah kita melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah saya jabarkan, maka tips terakhir adalah mencari solusi secara bersama-sama untuk dapat menyelesaikan konflik interpersonal ini. Dengan mendiskusikan terkait konflik yang terjadi, selanjutnya cari solusi alternatif yang memungkinkan dapat untuk memecahkan konflik tersebut bagi kedua belah pihak. Selanjutnya nih teman-teman, saya akan menyebutkan juga beberapa pendekatan untuk menangani konflik interpersonal. Nah, yang pertama itu ada menghindari konflik atau conflict avoidance, yaitu di mana individu merespon konflik dengan cara menghindari konflik tersebut. Lalu yang kedua ada akomodasi, yaitu individu yang berusaha merespon konflik cenderung menempatkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu dibandingkan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada kompromi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan meskipun kedua belah pihak tidak sepenuhnya merasa puas terhadap situasi yang dipilih. Lalu yang keempat ada agresi dalam situasi konflik. Jadi dengan menangani konflik menggunakan pendekatan agresi ini, maka akan menimbulkan dampak yang destruktif sehingga kebencian dapat terus tumbuh di antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada ketegasan, yaitu gaya menangani konflik yang paling baik karena dapat mengekspresikan kebutuhannya secara tegas untuk menekankan pemahaman bahwa dalam suatu hubungan penting pula penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi itu saja tips dan trik dalam mengatasi konflik interpersonal yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi kalian, serta mungkin bisa diterapkan ketika sedang terjadi sebuah konflik interpersonal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.